Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairin amman assasa bunyanahu 'ala syafa urukin harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Baik. Mau mandok. Dan di antara orang-orang munafik itu judul-judul keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan masjid sebagai alat untuk kepentingannya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin sebagai suatu kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sejak sebelumnya. Mereka sungguh bersumpah, kami tidak akan menghendaki kecuali kebaikan, dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta dalam sumpahnya. Apa Pak Mando? Nah, apa ini? Ya, orang munafik mendirikan masjid, nyumbang masjid. Baik, kita akan sedikit baca asbabun nuzulnya ya. Ayat ini membongkar kejahatan orang munafik dan menutup pintu kemunafikan pada wajah mereka sehingga mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau memilih mati dalam keadaan kafir. Ya. Kisahnya ada orang-orang yang mendirikan masjid dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan. Ya. Adalah 12 orang yang mendirikan tersebut. Mereka adalah penduduk Madinah yang setelah bangunan itu jadi, setelah bangunan masjid itu jadi, mereka minta Rasulullah untuk sholat di sini, untuk meminta Rasulullah sholat di masjid tersebut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang lemah dan orang yang sakit dan untuk orang-orang yang kehujanan pada malam hari. Maka sudilah sekiranya engkau sholat di dalamnya.
Maka beliau menjawab, Rasulullah menjawab, aku sekarang sudah hampir berangkat ke sana. Jika aku kembali, maksudnya beliau berangkat untuk perang ya, bukan untuk itu, untuk perang, untuk urusan lain. Saya sudah, ini kan ada tawaran, saya mau berangkat nih, ya nanti selesai urusan saya, tak mampir, gitu ya. Jika aku kembali nanti, aku akan sholat bersama kalian di masjid itu. Ya, Rasulullah ini. Ingat-ingat itu, ada kalimat seperti itu. Dan ketika beliau kembali dari Tabuk, dari perang, dan sampai di tempat dekat Madinah, turunlah ayat kepada beliau berkaitan dengan Masjid Dirar. Menyampaikan apa Pak Manto? Hanya Masjid Dirar, ini ayat wahyu dari atas. Menyampaikan bahwa tidak benar masjid itu, ya kan? Kemudian Rasulullah menyuruh Malik bin Ad-Daksyam dan dari Bani Salim bin Auf dan Ma'an bin Adi atau saudaranya, pergilah. Rasulullah mengutus, ada beberapa sahabat ini, pergilah kalian berdua ke masjid yang pemiliknya orang dolim itu loh, gitu kan? Pemilik orang dolim itu, lalu robohkanlah masjid itu, bakar masjid itu, gitu ya. Padahal sebelumnya Rasulullah apa? Berkeinginan untuk sana. Sebelum ada wahyu. Ini globalnya aja. Bakar masjid itu. Lalu mereka berdua bergegas pergi hingga sampai ke Bani Salim. Terus berkata, tunggu saya sebentar, sampai aku kembali membawa api. Tidak berapa lama telah kembali beberapa pelepah kurma yang telah dibakar, ini kan? Lalu keduanya menuju masjid, sementara pemiliknya masih berada di dalam. Lalu mereka berdua meruntuhkan dan membakarnya, sehingga orang-orang yang berada di dalamnya pun berlarian keluar. Nah, ini kisahnya. Secara garis besar kisahnya seperti itu, ya kan? Nanti menarik, ini menarik, sangat menarik. Apabila kita mencoba menggali ini, kalau ini hanya sebatas dongeng, yes, kisahnya itu kita hanya cukup wow saja, tidak bisa, tidak mengambil pelajaran dari situ. Iya, Pak ya. Ya. Jadi artinya yes, itulah yes, kejadian masa lalu itu. Padahal ini adalah pelajaran untuk sekarang. Nah ini ya. Dah, di ayat 107, dan di antara orang-orang munafik, masih orang munafik. Orang munafik ini luar biasa memang. Artinya badannya, pakaiannya seperti, aktivitasnya seperti orang Islam, tetapi apa dalamnya itu niatnya atau tujuannya bertolak belakang dengan orang Islam. Yang orang Islam ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau orang munafik ini ingin menjauhkan orang-orang dari pada Allah, gitu ya. Apa latar belakangnya, kenapa mereka seperti itu? Banyak, kemarin ada ekonomi, ada kedudukan, kecintaan terhadap harta, orang nggak mau perang apa macam-macam kan. Ada memang ya kesesatan berpikir, ini kan, kamu aja yang berangkat, saya nanti cari alasan, kan, seperti itu. Banyak. Kenapa mereka? Intinya mereka itu keimanan kepada Allahnya berkurang, atau tidak ada keimanan pada Allah, keyakinan atau keamanan bahwa menjalankan agama Allah itu yang terbaik dan akan mendatangkan kebaikan kepada mereka, itu tidak ada. Sehingga mereka berusaha mencari mana yang baik ini, mencari solusi sendiri kan, mencari aturan sendiri kan. Setelah kasih aturan, cari aturan lain. Saya mau cari aturan yang lain. Ya, orang-orang munafik.
ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan. Orang-orang munafik ini mendirikan masjid dalam rangka untuk kemudorotan. Yang kedua, pada orang-orang untuk kekafiran. Terus untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin, pecah belah. Terus serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Berarti apa? Ini menyusun kekuatan ini ya. Komunitas. Nah, komunitas, tapi komunitas yang apa Pak Manto? Iya, berontak ini. Komunitas negatif. Ini kan mereka menunggu orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Wah, di sana ada orang ini, di sana ada orang ini. Ini tempat perkumpulannya. Ah, iya kan? Sebutkan dalam Al-Quran kan? Ya. Ya, pendetanya adalah Amir bin Sabah itu di footnote di bawah itu, ya kan? Baca Pak Manto, footnote di bawah. Ada, baca Pak Manto, kelihatan. Amir bin Sabah itu, kelihatan? Orang yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya rezeki sejak dahulu. Ya itu ada. Sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Amir. Yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria. Syria untuk melaksanakan salat di masjid yang mereka dirikan serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena ia mati di Syria dan menjadi yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Bin apa? Amir bin apa? Bin Amir bin apa? Amir sini nggak ada. Nggak ada ya? Abu Amir. Abu Amir. Kaumnya kan dari suku Banu Amr di kaum. Nah, ini orang ada namanya Abu Amir. Abu Amir. Ada banyak. Coba dibaca aja. Iya. Oh itu. Enggak, kali ini tadi Beda lagi. footnote ini. Iya, kalau ini ada asbabun nuzulnya. Ada keterangan lain. Coba dibaca Pak Chandra. Diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW membangun masjid Kuba, beberapa orang munafik membangun masjid Dirar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, celaka kamu hanya menginginkan apa yang aku lihat. Ia menjawab, wahai Rasulullah, saya hanya menginginkan kebaikan. Maka turunlah ayat ini. Ya, Masjid Kuba muncul. Ada kata lagi Masjid Kuba. Baik. Ini di ayat 107 ya. Siapa yang ditunggu ini? Tokohnya apa? Si Abu Amir. Abu Amir ini adalah orang Madinah kalau nggak salah. Orang Madinah sudah mendengar dakwahnya Rasulullah, tetapi memilih untuk membelot ke luar kota, ke Syria, ke mana? Ke Romawi. Tidak tahu kemana, saya lupa, ya kan? Tujuannya untuk mencari perlindungan dan mencari tambahan kekuatan. Ya, karena daerah situ masih dalam kekuasaan Romawi, ya kan? Minta tambahan untuk memerangi Rasulullah.
Sama kisahnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa juga gitu kan, dan muridnya yang lapor ke tentara Romawi tidak suka untuk membunuh Nabi Isa, ya kan? Hanya saja di sisi itu disebutkan di Syria tidak sampai ke Masjid Kuba ini, dia mati di jalan dalam keadaan kafir. Seorang Nasrani kalau nggak salah, ya kan? Nah, mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki kebaikannya. Di sini nih, dia bersumpah, kami tidak menghendaki selainmu, tidak menghendaki selain kebaikan. Benar ini. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta. Vonis sama Allah ini pendusta. Baik, sampai sini dulu. Kisahnya seperti itu. Tokoh inilah yang ditunggu di sini, ya kan? Dan Masjid Diror ini, adalah tandingan dari Masjid Kuba. Tandingan dari Masjid. Hanya saja Masjid Kuba didirikan memang keikhlasan, ketakwaan, ya kan? Nah, baik, sampai sini. Ada yang perlu disampaikan? Lokasinya nggak terlalu jauh. Nah, makanya itu. 100 meter. 100 meter ya? Oh, dekat tuh. Sudah tidak ada sekarang itu bekasnya. Jadi dihapuskan Masjid Kuba. Dekat sekali. Makanya itu. Pemantau kan? Nah, waktu itu ya ada. Nah, ini mau dekat. Nah ini. Dah. Pelajaran apa yang diambil dari sini? Kelihatan sudah dibangun masjid kok. Apakah tidak boleh? Ya, itu atas kan perintah Rasulullah, karena itu kan untuk apa ya, kaum muslimin yang patuh pada Rasulullah. Susah memang kita, ini pun wahyu ini ya. Rasulullah pun mengiyakan gitu loh. Artinya samar betul ini orang munafik ini. Iya. Rasulullah sudah niat untuk ya nanti saya sholat setelah perang. Sampai seperti itu Rasulullah. Sangat samar sekali. Nah, terus gimana ini Masjid Diror dan Masjid Kuba? Apakah tidak boleh kita berdekatan masjidnya? Terus gimana orang-orang Lombok? Orang-orang Mataram, ya kan? Setiap gang ada masjid, ya kan? Seperti itu. Apakah tidak boleh? Kalau tidak tahu, saya tahunya di Kalisat ya, Jember. Walaupun ada masjid, tapi takmir didatangi oleh pemerintah atau perangkat desa atau yang Kalisat itu atau kumpulan ulamanya dilarang sholat Jumat karena sholat Jumatnya nanti di sini saja. Kumpul sampai 40. Luar biasa itu, ya kan? Jadi dikumpulkan. Jadi setiap masjid itu tidak boleh nanti seperti ini, pasti ada argumennya, ada penjelasannya. Nanti di sini, gitu. Diarahkan, iya kan? Saya waktu itu kabari, sempat kaget juga tidak boleh. Siapa yang tidak boleh? Ya mungkin MUI-nya situ atau pokoknya terkait dengan tokoh-tokohnya situ. Alasannya apa? Oh, alasannya seperti ini. Oh, ya tidak apa-apa. Untuk diatur ya, bukan dalam rangka tidak boleh untuk melarang, tapi melarang dalam arti diatur. Oh iya, tidak apa-apa. Seperti itu. Ini kan bagus itu, ya kan? Kalau di Cina satu kota itu hanya satu saja hanya satu masjid yang menjalankan sholat Jumat. Satu saja, hah? Jauh. Oh, tapi luar biasa, kelihatan bener nanti siarnya.
Nggak tahu itu blunder pemerintah, ya nah, atau ya itulah Allah merencanakan sesuatu ya seperti itu, dipersatukan. Mungkin untuk membatasi dengan di apa, difasilitasi, ada polisinya, ada semuanya semuanya difasilitasi sama pemerintah. Itu ternyata terlihat wah malah semuanya datang semuanya, ya kan? Ya, iya benar dan itu. Baik ini ya. Ini ada. Jadi ini di ayat 107 masih kabur artinya. Artinya orang munafik ini seperti apa tidak jelas. Ya kan? Rasulullah pun sudah seperti ini. Pura-pura. Ya kan? Kita nuduh juga tidak bisa. Ya kan? Wahyu yang bisa. Ya kita gimana sekarang? Posisi wahyu sudah tidak ada. Sudah terputus wahyu kan? Sudah selesai. Ya mungkin hanya apa? Kalau ke manusia itu namanya apa? Aroma. Ilham ya, ada karomah. Ya, Ilham ya. Nah ilham itu tidak tahu di hati kan? Nah, itu. Ya. Baik seperti ini. Ya, kemudian yang menarik ini apa ini? Kami tidak menghendaki selain kebaikan. Ini adalah perkataan orang munafik. Walaupun kita tidak bisa menuduh, kita tidak bisa mengidentifikasi orang yang menyebutkan seperti ini itu orang munafik atau memang orang beriman, ya kan? Sulit. Hanya saja yang bisa kita pelajari di sini apa kira-kira? Ada orang munafik menyampaikan seperti ini, tapi ternyata dalamnya seperti ini. Enggak sesuai. Nah, iya benar tidak sesuai memang. Ini kan pelajaran untuk kita. Kita harus seperti apa? Ini masih terkait dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin ini. Kira-kira ini apa? Terakhir kita belajar apa dia? Pak Agus tertarik dengan bab ini soalnya. Tertarik dengan? Iya. Niatnya bagus. Ya. Niatnya sudah jelek ini, udah nunggu ini. Alasannya kan Rasulullah untuk memfasilitasi orang yang sakit. Nah itu memfasilitasi orang yang sakit, belum satu sih. Oh, enggak ada di sini, ya kan? Tapi isinya ini di ayat ini ya, isinya ini untuk kemudorotan, untuk kemarin, untuk pecah belah, untuk ini segala macam. Tapi ngomongnya seperti ini. Ini lebih parah daripada apa yang kita bahas kemarin. Bahas kemarin adalah infak adalah kerugian termasuk sesat pikir. Ini lebih parah. Kenapa ini lebih parah? Karena ini adalah justifikasi dari sesat pikir itu. Apa namanya? Bentukan. Kalau sesat pikir hanya muter-muter di pikiran aja. Kita masih di dalam diri kita. Tapi kalau ini sudah ada bentuknya, tidak bisa kita menggunakan hal ini kepada orang lain. Pelajaran ini untuk diri kita sendiri. Bahayanya sesat pikir itu di sini. Ini kan, justifikasi. Akhirnya apa ya? Pembenaran, normalisasi atau apa ya? Ya wes gak apa-apa seperti itu. Tidak boleh sebenarnya. Iya kan? Situ. Ini akhirnya apa? Pokoknya apa? Pokok permasalahannya jadi kesesatan pikir tadi. Kesesatan pikir karena apa? Salah dalam memilih apa? Faktor pembenar dan faktor penyalahnya. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi ini adalah bentuk jadinya dari kesesatan berpikir seperti itu. Bermulai semacam-macam nanti kemarin kan semuanya salah ketika kesesatan pikir itu pokoknya dasarnya itu salah
dalam menentukan kebenaran. Yang seharusnya kita berasal dari Al-Quran dan Sunnah, mereka orang lain menggunakan kebenaran dari dirinya sendiri, semacam-macam. Ini ya, ini adalah justifikasi dari itu. Jadi ketika ngomong ini, dia yakin benar kalau bahwa ini adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Karena bagi mereka adalah menyingkirkan Rasulullah itu adalah kebaikan. Bisa dikatakan dengan kemasan nggak ini? Makanan yang isinya babi kacang hijau terus dikemas dengan label. Boleh saja, boleh saja, ya kan? Nah, lah sekarang bentuk Masjid Diror di saat ini itu apa? Sebuah bangunan yang isinya seperti ini, yang ada yang ngomong adalah untuk kebaikan, yang ngomongnya untuk melindungi orang-orang yang lemah dan segala macam, tapi isinya merusak sekali. Apa kira-kira bangunan itu saat ini? Masjid, mungkin masjid, tapi susah kita untuk menuduhnya, ya kan? Apa kira-kira bangunan apa? Bangunan dalam tanda kutip ya sekarang. Oh, kira-kira apa itu? Suatu wadah yang isinya amburadul. Apa kira-kira? Kembali lah gitu ini kan. HP Pak mantap. Ini isinya ini masih Diror ini isinya medsos ini. Kita nggak tahu di dalamnya ini orang seperti ini, kemasannya luar biasa, ya kan? Kita nggak tahu berita bahwa dengan mengungkap perilaku pondok pesantren itu apakah plus apakah minus, ya kan? Dilihat dari kacamata si A ya plus, itu baik, transparansi sekarang, ya kan? Yang ngomong si B enggak baik. Sudut pandang berbeda. Nah, sudut pandang beda. Di balik itu siapa? Nah, itu kan siapa itu? Tujuannya, arahnya sini, targetnya kan ini. Sekarang targetnya apa berarti kalau ini? Kalau dulu targetnya ini, kalau sekarang ya umatnya ini dihancurkan. Iya mana ya? Kelompok ini akhirnya apa? Perang sendiri. Ya, nah ini waspada medsos. Sekarang wadahnya itu ya ini Masjid Diror kontemporer, ini ya medsos ini. Kalau kita memang enggak harus tinggalkan aja, ambil yang baik aja. Straight harus lurus, kita mengambil yang baik saja. Ya. Jadi tempatnya ini semuanya tuh ini. Ini maksudnya. Orang mau baik ada di sini, orang seperti ini ada di sini. Orang menunggu ini ada di sini. Orang tempat berkumpulnya seperti ini ada di sini. Semuanya ada di sini. Ya, satu itu. Yang kedua, kalau mungkin ini ditarik pada bangunan yang namanya manusia, ini repot. Ya kan? Kalau ternyata ada manusia yang dibangun atas dasar ketidaktakwaan, ya kan? Terus malah isinya itu seperti ini, tapi ngomongnya seperti ini, bahaya manusia ini. Ya mana ya? Nah makanya ini yang terbaik. Kalau seperti ini, yang terbaik ya introspeksi ini. Bagaimana ini kita? Ini gini ngomong bangunan ya. Bangunan ini fisik, bangunan ini adalah non fisik. Bangunan kita sebagai manusia juga fisik dan non fisik juga. Artinya di sini adalah pola pikirnya jangan sampai seperti ini. Paham Anda? Ya kan?
Bagaimana medsos bisa menggerakkan semuanya kan? Baik. Dan Allah menjadi saksi, tutup dengan dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Nah ini yang kita tidak tahu karena informasinya tidak ada di kita. Kalau saat itu wahyu lah, sudah ya kan enak. Ya, ada yang tanggapi di sini? Andika? Tidak ada, oke. Baik, lanjut. Aman dong. Oke, boleh. Ini Saya pernah lihat sinetron apa ya lupa. Hah? Acara Masalah TV ya? Mas, TV nah. Nggak tahu TV apa-apa. Kejadiannya itu masjid di sekitarnya itu banyak yang mabuk-mabuk, banyak yang maksiat lah di luar. Akhirnya diajak ke Masjid? kumpul di masjid aja biar nggak minum-minum, biar nggak apa. Ini kan yang harapannya bisa berubah di situ. Ini kan agak sedikit perang di pikiran ini. Betul. Ini Pak Chandra lihat di sinetron. Kalau saya di Madiun kejadian. Di Madiun itu di sini masjid. 2 rumah dari masjid itu warung penjual arak. Saya berangkat setelah subuh, sana ngobrol minum arak. Gimana Anda? Mau tarik di masjid tidak enak, mau kita ngumpul di sana tidak enak, ya kan? Gimana Anda ya itulah. Itu kondisinya seperti itu. Mau ditarik ke masjid juga tidak memungkinkan karena mereka aktivitasnya seperti itu. Kalau kita biarkan, kita yang kena nanti. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap PR-mu ini? Ada kejadian ini, ya kan? Tugasmu ini, ayo. Ya, lah itu lagi doa, ya kan? 2 rumah dari masjid yang di Madiun ini. Masjid, rumah sebelahnya ini, itu tempatnya jual arak itu, ya kan? Luar biasa, ya kan? Tugasnya beda-beda ya. Ya, baik sampai sini. Kita lanjutkan dulu Pak Manto. Janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid itu didirikan atas dasar takwa. Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar mensucikan diri dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Iya, dan janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selamanya. Masjid yang didirikan, bangunan yang didirikan. Ini ada. Nah ini yang repot ini ya, kita kalau di sini memang tekstualnya itu masjid, ya kan? Kalau bangunan-bangunan lainnya dalam yang mungkin isinya bukan orang munafik tapi memang orang kafir, ini orang munafik tidak boleh orang kafir, ya kan? Sesungguhnya masjid didirikan atas dasar takwa dibandingkan ini antara Masjid Dirar dengan Masjid Quba. Janganlah di Masjid Dirar dengan seperti ini, tapi di Masjid Quba dirikanlah di Masjid Quba-nya, yaitu masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Di sini masih ada orang-orang yang baik-baik, ya kan? Seperti ini. Nah ini ambil pelajarannya apa ya kira-kira ya untuk saat ini? Kali ini terus kali. Ya mungkin medsos. Masjid Dirar ini masjid yang pada umumnya, ya kan? Atau apa? Atau pelajaran tentang terkait orang munafik, ya kan?
atau yang sekarang, mungkin enggak sekarang selain medsos ada yang lainnya, misalkan agama sebagai komoditas untuk seperti ini. Saya ingin kebaikan, ini judulnya entah partai, entah lembaga sosial, entah apa, tapi isinya enggak karu-karuan. Iya, Wanda ya, seperti itu. Ya, kita memang susah mengidentifikasi, tapi paling enggak kita tahu bahwa masjid dirornya sekarang itu bentuknya itu macam-macam sekarang. Ya, ada yang bentuk manusia, bangunan namanya manusia, ya kan? Ada bangunan yang namanya yang tadi itu lembaga atau apapun, sekelompok orang. Ada lagi bangunan yang namanya yang tidak ada bentuknya, ada namanya medsos. Gitu, nah itu. Oh, mungkin seperti itu pelajarannya. Artinya masjid diror sekarang itu ya juga banyak yang intinya seperti masjid diror. Baik, sampai sini. Masjid yang ada Hah? makamnya, Hah? Iya. termasuk. Ada beberapa budayanya kita, nggak tahu ini dari dulu. Kalau desa-desa ya, masjid itu selalu dekat makam itu selalu dekat masjid kalau di desa. Nggak tahu latar belakangnya apa. Ya, menurut kita Madinah. Nah ya, selalu ada di sekitar masjid. Dan mungkin karena perluasan masjid juga akhirnya makam-makam itu masuk ke area masjid, ya kan? Kalau toh memang tujuannya itu tidak diperuntukkan untuk menghormati makam, ya kan? Tidak masalah. Ya, di Jakarta itu ada di tempat seperti ini, di tengah ada makamnya. Karena ya sebenarnya perluasan masjid, ya kan, seperti itu. Selama ini memang susah ini kan, kita kan tahunya sebuah keadaan seperti itu. Hanya saja latar belakang dari itu kan kita tidak tahu. Ini seperti itu ya. Di Lasem, Oh, langsung Masjid deh. Lasem itu saya pernah Jumatan di sana. Masjidnya kan tengah ada, samping kanan kiri itu ada Makam. makamnya. Kalau pas Jumat itu dibuka juga pintunya makam itu. Ya orang sholat di dalam makamnya itu juga. Ya buat Jumatan Buat juga. Jumatan. Nah itu kan ya perluasan masjid ya. Untuk. Tapi ya, tapi gimana lagi kondisi kan? Nah, itu. Jadi di shop-shop ini sebagian ada makam. Di shop-shopnya itu Di ruangan samping itu kan ada masjid, tengahnya Ya, utama masjid ini, utama sini misalkan ini sebelahnya itu ada makam. rumah lagi itu buat makam, tapi buat waktu sholat Jumat itu dibuka juga buat sholat juga. Buat sholat Jumat. Itu kan kalau orang ziarah itu kan dibuka itu. Jadi ziarah masuk ke situ pas Jumatan dibuka juga pas buat sholat Jumat juga. Lah ya, nah, kalau ilmu dasarnya tidak boleh sebenarnya kan, tapi karena perluasan gimana? Nah kembali lagi kita tidak untuk itu, ya kan, seperti itu. Ya ini mungkin mengajarkan kita seperti itu. Makanya kalau kita hanya melihat bahwa ini masjid diror seperti itu, ya mungkin hanya sekedar lewat saja. Kalau kita ambil pelajarannya, ini apa ini ya? Seperti ini mungkin ya. Kampung Seng ya, Dalam Kampung Seng. Kampung Seng, oh iya itu karena kampung padat tuh itu. Masjid diror sekarang itu banyak, dalam tanda kutip, ya kan, bentuknya sudah berbeda-beda. Makanya waspada, bener waspada, ini medsos sudah waspada bener, ya kan? Kalau bagi pelakunya, ya tadi itu pelaku orang-orang ini pelajaran juga kita juga, setiap individu kita jangan sampai seperti orang munafik, menjustifikasi agama untuk kepentingannya dia sendiri, ya kan? Menggunakan tameng agama untuk kepentingannya dia sendiri, menggeser Rasulullah, kepentingan negatif lah intinya.
Ya, ini kan gitu, jual agama. Ya kan, silakan di masjid saya, silakan seperti ini, silakan di tempat saya, silakan di lingkungan saya. Ya kan? Saya menginginkan tidak menginginkan kecuali kebaikan, tapi di balik itu ya dia. Baik, ada tambahan di sini? Nggak ada, lanjut. Ayo. Misalnya ini kasusnya misalnya sama-sama seperti yang ini ya. Masjid. Misalnya misalnya di suatu wilayah dengan apa belum terlalu padat, ada 100 penduduk misalnya. Masjidnya satu. Pak Manto. Masjidnya satu. Nah, terus ternyata muncul gagasan dari beberapa orang untuk membuat masjid lagi karena dianggap misalnya terlalu jauh, agak jauh bikin ini. Tapi di balik itu ada sedikit motif nggak cocok sama imamnya atau sama nah, terus membentuk masjid baru seperti itu. Akhirnya kan terpecah nanti ada dua yang satu sana atau sini. Suatu saat juga akan muncul lagi, akan mendirikan yang lain dengan motifnya. Iya, ada. Ini nggak bersatu ya. Gimana menyikapinya dia? Istilah masjid kan sebetulnya di tempat untuk bersujud sholat ya. Sekarang di Indonesia aja cuma ada musola ya. Gimana Ustaz menyikapinya dia? Ya motifnya apa? Kalau Nah, itu. sebetulnya nggak cocok sama imamnya. Nggak. Kecuali Malaysia, Nusantara kan ada. Nusantara, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, bagian Vietnam bawah itu ada istilah musola. Di lainnya tidak ada musola, masjid. Surau Malaysia. Surau, memang ada istilah-istilah Nusantara kan. Filipina itu ada. Surau, musola itu ada. Hah? Nah, ini Masjid Kuba kan dulu awal-awal kan cuma sekitar Kecil. 20 kali 20 hasta. Kecil juga. 10 meter kali 10 meter. Nah, maksudnya Andika kan secara umum tuh ini masjid tempat sholat. Kalau misalkan Pak Manto jawab, ya wes didirikan musola saja atau langgar saja. Pada intinya kan sama, itu masjid. Iya kan? Kalau di sana, di Arab sana nggak ada istilah musola. Adanya ya masjid. Semua tempat untuk sholat itu namanya masjid. Besar kecil, masjid namanya. Langgar, surau, gimana? Terus ribut caranya malahan sekarang itu ada yang sudah jelek maksudnya jadi gereja malah jadi musola jadi masjid yang saat ini malah yang terjadi. Cara membedakan indikasi kalau emang itu ada indikasi untuk memecah belah atau terus kalau umpama di kantor-kantor itu kan dibikin musola atau apa dibuat aktivitas politik atau gimana gimana. Kembali lagi kita sekarang, ya kan? Itu yang susah mengidentifikasi ini seperti ini. Rasulullah pun tidak mengetahui tentang wahyu. Susah sekali ini. Jadi kembali ke kita. Kita kalau misalkan tadi kasusnya Andika, bagaimana kalau kita diajak rapat untuk mendirikan masjid lagi? Nah, jadi PR-nya Andika kan? Dengan kabur aja izin luar kota gitu. Ya. Nah, terus gimana kalau seperti Mas Komar ini jadiannya? Di Turki itu kan ada itu. Gimana? Kayak di Turki itu kan yang gereja apa? Iya, gereja jadi Hagia Sophia itu. Iya kan? Jogja ada. Oh iya Jogja Gunung Kidul. Salmas. Ada itu. Iya kan? Tapi pendirian oleh komunitas mu'alaf. Iya kan? Kalau di luar negeri insya Allah aman, karena memang sepertinya tujuannya memang dakwah di sana, ya kan? Yang di kita ini loh yang repot, yang di kita ini yang repot. Kalau misalkan kita berbaik sangka pada maaf center misalkan, oh iya mungkin fokusnya ke sana,
dia mendirikan masjid di daerah Gunung Kidul ya Dika ya? Yang daerah kantong-kantong orang kafir di situ. Beli gereja, dinamakan musola atau masjid Isa Al-Masih. Ada itu ya kan? Ada ya. Akhirnya atas dasar toleransi nanti akhirnya itu yang dibuat ini Tapi kacau. dibina sama Mu'alaf Center di sana. Insya Allah seperti itu informasi. Iya Dika ya? Saya toleransi. Kan kalau nggak salah tuh karena memang apa ya, ada yang mengatakan kenapa dikonversi ke masjid karena jamaahnya udah sedikit Tidak ada sedikit. akhirnya kan diubah aja sih. Yang menarik terusannya Mas Komar ini ketika kemudian mendirikan masjid atau musola dijadikan ajang untuk kepentingannya sendiri itu gimana? Kan banyak didirikan masjid-masjid megah itu dari organisasi-organisasi Iya, yang Jepang gitu. Bener itu memang seperti itu. Ya kita kan susah untuk mengidentifikasi, ya kan? Ya, itu mungkin ini pelajarannya kalau terkait dengan yang ditanyakan Mas Komar tadi itu. Bila kita berada di sana, seperti yang dikata tadi, bila kita sudah di dalamnya sebagai pengurus, jangan sampai seperti ini. Mungkin itu, kalau sudah di luarnya ini sudah jadi, kita susah sekali mengidentifikasi. Susah sekali. Misalkan Pak Parti enak, apunten saya contohkan Pak Parti enak, sering libat ke masjid. Kenapa Pak Manto? Ada proyek, pengadaan makanan kayak ya kan, ada proyek. Kita kan nggak tahu, ya kan, nggak bisa mengidentifikasi itu. Ya mungkin bener kan Pak Parti secara ikhlas untuk menyediakan seperti itu untuk masjid, tapi mungkin saja sebaliknya. Susah, makanya susah ini untuk menunjuk orang lain itu susah sekali. Ini mungkin pelajaran untuk kita pada saat kita jadi salah satu pemegang kewenangan. Mungkin itu terkait dengan ini. Di sininya loh mungkin kita perannya. Waspada. Jangan sampai agama dijadikan alat untuk kepentingan sendiri. Ini kan tujuannya. Jangan sampai. Dan mungkin kalau di luarnya kita lihat ini pelajaran pertama terkait dengan individu kita. Pelajaran kedua tentang masjid diror kontemporer saat ini itu apa saja. Bisa macam-macam tadi ada medsos segala macam. Kita harus waspada. Ya, paling minim sekali ya bangunan diri kita ini, bentuk tubuh kita ini adalah seperti masjid diror. Ya mana ya, masjid diror. Apakah tubuh kita ini, pemikiran kita ini sampai muncul seperti ini? Benar-benar dilandasi oleh ketakwaan dan keikhlasan, ataukah bangunan pikiran kita ini dilandasi oleh yang hal-hal negatif tadi itu? Makanya saya diskusi dengan teman yang di Sidoarjo itu, kalau mau dagang satu, enaknya itu objeknya orang bodoh, enak itu, seperti kita dulu loh. Mungkin Pak Agus, saya masih nemuan nih, apalagi Pak Parti juga. Kaki lima itu loh. Kaki lima terus jual obat itu, kan satu ada yang drama loh. Lah, aduh sakit, kasih ini, kita tertarik kan, nah itu. Enak toh, ini kan orang bodoh kan. Akhirnya beli ikut-ikutan, itu. Yang kedua, untuk menjaga itu, katanya ini untuk menjaga agar orang bodoh tetap terikat, labeli dengan agama, selesai. Ya kan? Itu. Kemarin saya siksakan di sini di Madiun, botol kosong kan, memang jual botol kan laku keras. Ya kan? Saya tanya, kenapa tumben ini kok laku keras ini? Iya, untuk dijadikan, dikirim kemana? Ke pondok. Ya. Untuk apa? Untuk dijadikan air berkah. Nah,
Wah, daerah masjid mah kita ada. Bermana ya, punya kita. Terus di sana siapa ya? Lah ya. Jadi ikut-ikut sana wis kita kirim barang aja. Ditunjuk, diperlihatkan sama orang yang punya pondok. Nanti ini bukan punya saya, bukan sama saya ke pegawai DDD itu. Nanti Mas taruh di sana, nanti taruh di ruangan itu, di ruangan itu nanti diisi air. Jadi diisi air terus nanti ada pengajian atau apa ini. Ini air berkah ini, ya. Apa ada tuh? Nah, itu kan. Wallahu alam. Kalau memang toh bener air berkah ya wallahu alam. Ya bagaimana ya, ya kan? Emang ada yang penelitian jurnalnya juga orang Jepang itu yang Ya, air yang strukturnya. baik sama yang jelek itu emang katanya seperti itu. Ada memang. Loh memang itu benar. Tapi kalau seperti ini, wallahu alam kita tidak nuduh ya. Kita jadikan komoditas ini. Ada tuh garam berkah? Apa? Garam berkah? Garam rukiah kok ya. Garam rukiah ada. Cari di Shopee ada itu. Garam rukiah ada, ya kan? Itu loh, ya kan? Jadi contoh-contoh seperti ini di sekitar kita banyak. Banyak, kayak gitu. Ini Al-Quran tuh memang 1400 tahun yang lalu mengisahkan saat itu. Tapi sampai sekarang masih Adanya bentuknya lain-lain, mengikuti zamannya. Bahkan kalau kita lihat ini hanya sekedar masjid diror, ya sudah, hanya sebagai dongeng masa lalu saja. Tapi kalau ini kita pelajari, oh iya banyak ya kejadian-kejadian seperti itu. kebanyakan orang-orang itu selalu orang ngerti. Benar makanya itu. Cocok kan? Orang yang tidak tahu, Pernah baca juga, belajar Al-Quran. orang yang tahu niatnya sudah macam-macam. Klop. Ya. Ini apa ya? Klop sudah. Orang yang tidak tahu karena mempertahankan ketidaktahuannya dengan tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Satunya orang yang tahu menikmati ketahuannya dengan memanfaatkannya ini. Klop sudah. Plus jijik. Gila. Ada kampung. Lah itu. Ya nanti saya tunjukkan Pak Wanto. Ya kan saya punya di Madiun itu. Di satu sisi ada dikirim ke Kawadanan. Kawadanan itu arahnya ke Pak Pardi. Untuk apa di sana? Bikin arak. Ya semuanya. Harus bos. Aduh. Jawabannya ada malah. Ya itulah, ya kan? Santri. Kemarin saudara kirim, Mas, santrimu berubah. Air mineral santri yang masih ada labelnya isinya tidak benar. Diganti isi lainnya, ya kan? Santri. Kemasannya santai. Itulah. Di Lim kan kita banyak seperti ini, ya. Jadi bentuk bangunannya macam-macam. Ya mungkin pelajaran ini. Ini tadi ini dipotong dengan ini loh ya. Dipotong dengan ini sehingga kita tidak tahu ini. Ya kan? Kita apa ya, ilham aja. Kalau kita merasa tidak serak, makanya kan ada hadis, tanyalah kepada hatimu. Ya kan? Sesuatu yang tidak benar tanya ke hati. Ya, asal hati kita juga dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah. Variabelnya Al-Quran dan Sunnah, bukan variabel sendiri. Aku tinggalkan. Nah, itu, ya kan? Ada poin-poinnya itu. Kalau ragu-ragu tinggalkan, ya kan? Atau di situ berkumpul sesuatu yang positif dan negatif, tinggalkan. Kan teorinya gitu kan? Kita nggak tahu ini. Di situ ada positif negatif. Udah tanya hati, gimana? Hati juga tidak jelas. Ke depan ada yang positif negatif kumpul jadi satu enggak? Ada saja tinggalkan. Ya jadinya warok seperti Pak Manto, ya kan? Seperti itu Pak Manto ya. Jadi screening ya, batasan-batasannya kita punya semuanya. Enggak terus itu ada kebaikan, itu ada kejelekan, terus tak masuk saja, ya kan? Resiko lagi boleh silakan, tapi beresiko kita menjadi pendakwah atau kita menjadi terdakwah. Nah, ya kan? Gimana ya? Kita masuk ke situ kan cuma saya mau dakwah, ya kan? Iya, jadi nanti pada ujungnya
bener jadi pendakwah atau malah jadi terdakwah. Repot. Ya kan? Ini tawarin lagi. Dokter Andi ikut survei ke klub malam, ya kan? Waduh, repot ini, ya kan? Mau jadi pendakwah atau nanti jadi terdakwah, repot ini sih. Stop dulu, ya kan? Seperti itu, ya kan? Nah ini mungkin seperti itu, ya, bentuk-bentuk lain. Seperti Kiai Maksum dulu yang meninggal, ngajar waktu pelantur. Hah? Kita pernah ingat, Kiai Maksum udah gede, ke pelantur ngajar-ngajar. Iya benar, ya. Pernah dengar. Lanjut Pak Wanto. Maka apakah orang yang mendirikan bangunan masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan mengharap keridhoannya itu yang lebih baik, ataukah yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu jatuh bersamaan dalam neraka jahanam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Kan? Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu baik, ataukah orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dibandingkan sama Allah, mana yang lebih baik? Bangunan mana yang lebih baik, ya kan? Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang lain. Kembali lagi, bangunannya seperti itu. Oke, kaitannya dengan masjid kalau waktu itu. Tapi sekarang bangunannya kita kan banyak, kan? Ini apa? Sebelum memutuskan sesuatu, kita ini sebenarnya sudah banyak pegang apa teorinya itu. Ragu-ragu tinggalkan. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Kesimpulannya apa enggak? Dan itu sangat subjektif sekali, ya kan? Beda dengan lainnya. Ini seperti itu, saya masuk susahnya, ya. Dan bangunan yang dibangun atas dasar ketakwaan ini jauh lebih kokoh daripada yang seperti itu tadi. Nah, ini bangunan kembali apa? Oh, mungkin ini bangunan paling kecil, yaitu bangunan namanya manusia ini. Kita ini loh. Dalam proses membangun sebuah keputusan, boleh enggak kita omong ini adalah bangunan? Boleh. Ya, karena keputusan tidak hanya saat dilandasi oleh satu pilar saja, enggak. Dia banyak macam-macam ini. Variabelnya banyak sekali. Akhirnya memutuskan hanya sekedar iya atau tidak saja. Ini kita membangun sebuah keputusan. Ini kalau kita ambil hikmahnya dari sini nih. Kita ambil kecil ke kita ini. Jadi kalau iya dan tidak saja itu sudah sebuah bangunan. Dan di ayat 109 sudah disebutkan kalau bangunan itu berdasarkan ketakwaan kokoh. Kalau berdasarkan yang lain-lain akan hancur, bahkan dirinya juga hancur. Karena akhirnya dengan seperti ini masuklah ke sini. Tidak hanya pemikirannya saja yang rusak, dirinya juga rusak. Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini. Ada yang sampai kan? Ya, mana ya? Gimana Wanda? Rumah juga. Ya kan? Dudukan, jabatan. Nah, rumah itu kan teorinya baiti jannati. Ya. Teorinya. Rumahku surga. Nah, kalau ternyata tidak baiti jannati gimana? Robokan. Ayo, Anda. Gimana kalau ternyata tidak baiti jannati? Oleh Maman ya. Gak iso ayo. Di sini Pak. Pasar. Ya,
Nah, seperti itu. Rumah kita adalah bangunan kita ini. Contoh sederhananya kita sendiri, rumah kita adalah bangunan, rumah kita secara fisik itu juga bangunan, ya kan? Semuanya bentuk usaha kita bangunan. Coba tarik ke sana. Makanya rumah itu harus dibacakan Al-Quran. Nah, kalau tidak dibacakan seperti kuburan. Nah, itu berlaku untuk kepala keluarga atau semuanya? Kepala keluarga. Ya, kalau katanya tadi, itu namanya kalau dalam teori marketing, bedanya pemimpin dan masa beda bukan penguasa ya, penguasa dan pemimpin ya. Kalau penguasa itu bekerja sendiri, narik itu, kalau pemimpin leadership itu semuanya diajak. Nah, memberikan contoh, support itu. Kalau penguasa itu dirinya yang apa ya? Supaya lupa ya bedanya antara ini dan ini, boy. Yang satunya kerja sendiri, yang satunya kerja tim. Makanya didudukkan istrinya. Kamu sebagai Menteri Keuangan. Bangunan kita adalah bangunan negara. Nah, kan negara rumah Pak Manto. Saya sebagai direkturnya. Nah, gitu. SOP-nya seperti ini. Jalankan ya. Sip. Nah, gitu, Manto. Angel hidupnya. Gitu. Lu kan Pak Manto kemarin sudah berstatement bahwa sebagai orang beriman dunia adalah Juhud. Penjara, ya kan? Nanti semua dibatasi. Ya kan? Susah iya. Ya. Tapi harus sabar. Nah, itu. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Inilah seperti itu. Ya mungkin seperti ini ya. Ini kayak diri kita, kayak rumah, kayak luar kita, lingkungan kerja kita, ya kan? Apalagi tadi, ya bener-bener masjid. Ya. Sikap kita gimana? Sikap kita memperbaiki diri. Banyak. Paling kecil dari bangunan masjid, bangunan partai, bangunan segala macam. Ini loh bangunan yang terbawah itu. Bangunan keputusan ini loh, agar kita tidak salah pikir, sesat pikir. Ini yang penting. Ujung-ujungnya Al-Quran dan Sunnah tuh. Coba sekarang. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu Al-Quran dan Sunnah itu sering diomongkan, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa tahu maksudnya apa-apa kan. Tapi sekarang kita sudah mendalami Al-Quran, sedikit demi sedikit benar. Semuanya pasti berujung ke sini. Kita ngomong apapun semuanya berujung ke sini. Masih diror pun mungkin ditarik, akhirnya nemu seperti ini. Semua dari awal keputusan semua berawal dari kesalahan kita mengambil panduan yang salah. Iya kan? Bener salahnya itu salah, kita ambil panduannya. Enggak ini, tapi enggak tahu lahirnya. Oh bener, berarti asyhadu alla ilaha illallah kita itu bener sekali. Bahwa kita yang selama ini menganggap bahwa ya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ya kan, seperti itu ya. Ternyata di balik itu ada sedikit penjabarannya. Nanti suatu saat akan ada banyak Tuhan. Iya kan? Penjelasannya seperti itu kan, akan ada banyak Tuhan. Tapi ingat, hanya satu ini yang benar. Yang kedua enggak boleh. Ya ini. Kita sekarang merasakan sendiri. Setelah kita belajar, iya benar juga. Ini yang mantap ya. Ya inilah. Apakah kita bisa seperti bahkan sampai disebutkan, oh iya, benar. Oh iya. Dari mana? Oh, hukum haram. Apa ketan dah? Enggak pun cuma hari. Oh, alah. Pinter bos.
Di Al-Qur'annya itu ada. Ya ini ya, inilah luar biasanya kita. Satu lagi Pak Manto, penutup. Bangunan mereka yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah terpotong-potong dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Keraguan bangunan yang mereka dirikan, apapun bangunannya kalau di Masjid Dirar, senantiasa menjadi pokok pangkal keraguan mereka. Di sini bukan kecuali bila hati mereka telah hancur. Itu dikarenakan karena mereka mengambil dasar yang tidak benar. Ya, pokok pangkal ini kan, karena mengambil dasar yang salah. Akhirnya ini tadi kemudian kesana kemari salah terus, karena memang sesuatu diambil dari sumber yang salah. Ya, jadi ini sebagai penutup. Kenapa mereka seperti itu? Ya karena mereka mengambil sumber yang salah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini sebenarnya kalau toh mereka itu hatinya tidak hancur, kembali ke yang benar, ya mungkin bisa diperbaiki. Ya kan? Dan di sini Allah Maha mengetahui terkait dengan perilaku mereka. Ada yang rusak, ada yang seperti sebenarnya tetap ada orang-orang yang bersih tadi. Ya, dan Allah Maha bijaksana. Ya, kalau kita tidak tahu gimana, ternyata kita terjerumus dalam kelompok-kelompok seperti ini. Ya sudah, Allah Maha bijaksananya kan akibat ketidaktahuan kita, ataukah kita sudah terjerumus kemudian kita sadar, kemudian kita istighfar. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini. Akhirnya Al-Quran dan Sunnah. Ngaji biar tahu aja. Iya, benar itu. Harus tahu. Dia mau Apa gimana relevansinya dari zaman Rasulullah sampai saat ini kan yang terkait di medsos antara Palestina sama Iran yang mayoritasnya Syiah membantu Palestina, sedangkan yang negara Arab yang lainnya tidak membantu, itu apa ininya? Iya. Ada, ini saya juga tidak tahu, kita hanya mengira-ngira saja. Iran sebagai negara seperti itu, katanya dia itu adalah penyebar salah satu orang yang memicu api pertengkarannya dari Iran sendiri. Karena menurut sejarahnya, ya orang-orang Syiah itulah yang sejak dahulu menimbulkan kekacauan sejak zamannya Rasulullah. Orang Syiah itu, ini kan kemudian muncul. Kalau zamannya Rasulullah belum ada Syiah sih, hanya orang munafik saja. Ya kan, kemudian zamannya sahabat mulai muncul Syiah, itu sumber kekacauan itu. Terus karena latar belakang dahulu yang seperti itu, akhirnya tidak pernah selesai ini. Dan si Syiah itu sendiri, ya sejarahnya mereka sebagai Allahu a'lam troublemaker atau seperti apa, akhirnya tidak pernah selesai. Ya kan, apakah juga Palestina itu sengaja seperti itu kan, untuk mencari perhatian, donasi segala macam, wallahu alam juga. Ini seperti itu. Kurang tahu gitu kalau masalah situ. Tapi yang jelas kalau itu damai katanya mau kiamat. Kalau itu damai kiamat. Ya, gimana ya? Nggak tahu, saya kurang tahu. Kan sebagai yang hero gitu ya. Iya. Di balik itu kita nggak tahu. Ini mana tokohnya keruwetan dalam Islam kan salah satunya Syiah itu kan. Ya, kita melihatnya ya waspada. Kita Syiah itu ya gimana dirinya?
Syiah itu Al-Quran nabinya sama Allahnya sama. Allahnya Allah ya katanya menurut versi mereka. Nabinya Nabi Rasulullah, tapi ada komanya bahwa sebenarnya yang menjadi nabi bukan Rasulullah. Rasulullah bukan. Salah, yang nabi itu khalifah. Khalifahnya yang bermasalah, ya nabinya Rasulullah, tapi khalifahnya yang bermasalah. Khalifah pertama bukan Abu Bakar, tapi Ali itu. Terus Al-Qur'annya katanya beda. Allahu alam ini, ya kan? Ada sebagian yang kita dianggap tidak lengkap. Ini kan, yang mereka yang lebih lengkap. Terus rukun imamnya 6. Tambah satu lagi kepercayaan kepada imamnya. Kalau ada gambar Syiah ada 12 imam itu mantap. Ya, tapi enaknya apa di sana? Mut'ah boleh kok mantap. Kawin kontrak itu boleh. Hebat di sana. Bagian dari ibadah. Ya mana? Itulah Syiah. Seperti itu. Kita jadi waspada. Mana yang benar, mana yang salah kan kita nggak tahu kan. Hanya saja perilaku di dalam Al-Quran ada orang munafik, ada orang kafir. Posisinya jelas-jelas. Ini ada orang beriman, ini ada orang kafir. Yang jelas-jelas ini ada orang munafik ini. Gimana itu orang munafiknya seperti itu? Wah, kita nggak tahu. Ya, kita berdoa aja. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang tanyakan, Pak Manda? Itu. Andika. Saya coba minta tadi. Masjid yang didirikan dengan dasar berdiri tidak di atas ketakwaan. Itu yang pertama Mekah tapi sepi jamaah. Apa? Mekah tapi sepi jamaah. Jadi dibangun untuk gengsi. Mekah. Tapi jamaah ini. Terus berdiri karena konflik. Berdiri karena konflik. Oke, terus? Ketiga itu dijadikan sarana politik atau bisnis. Politik bisnis ini ya. Politik bisnis. Terus hanya indah secara fisik tapi kosong dari ilmu dan akhlak. Ini ramai secara seremonial, tapi sepi dari pembinaan iman. Ramai tapi sepi. Terus yang terakhir ini menolak kebenaran dan takut pada manusia. Takut manusia. Jadi menghindari dakwah yang tegas. Ini. Ini kan sudah kejadian ini di sini. Hah? Loh, jadi di sini. Kalau ahad kedua kan, rasanya kalau kata itu rame. Gue dilihat cuman Amanda sama Pak Wadi, ya. Andika ngomong di belakang, itu tapi kok masjidnya keras sekali kan? Nah itu, ini sudah kejadian ini mana? Ini, Allahu a'lam, ini mana ya? Di sini ya, konflik, Allahu a'lam, takut manusia, ini sudah terjadi di sini, iya kan? Gimana ya? Ya itulah, iya kan? Mungkin aja yang dulunya berdasarkan keikhlasan bergeser menjadi masjid dirar. Ya mungkin saja kan. Kan ini kan bukan karena fisiknya kan, karena motivasinya kan. Motivasinya menjadi berubah atau di awal motivasinya sudah berubah. Sehingga pendirian itu menjadi tidak benar akhirnya. Itulah keadaan kita saat ini. Gimana Pak Manto? Tambah ruwet. Kita belajar pelan-pelan. Terus untuk selanjutnya kita masih belum menentukan kitab apa yang akan dibahas. Ya, nunggu perenungannya Pak Manto ya.
Hah? Bukhari ada ya? Oh iya itu ya. Apa itu? Kitab apa itu? Oh, iya itu aja dilanjutkan ya. Iya Dika ya. Apa? Ada kitab Bukhari Muslim. Baru Muslim. Situ aja lanjutkan ya. Lanjutkannya dulu sampai mana? Bos awal aja. Ada batasnya. Oh iya, diawali aja kalau gitu ya. Tidak apa-apa di start dari nol lagi. Baik, alhamdulillah kompleksitas zaman kita itu menuntut kita untuk semakin banyak tamengnya, ya kan? Tameng. Satu-satunya yang terbaik tameng adalah agama. Tapi satu-satunya yang gampang dijual juga agama, ya kan? Waspada, kita juga jangan sampai menjual diri kita. Artinya berbuat sesuatu untuk dunia dengan menjual agama, tidak baik juga, ya kan? Perbaiki agama kita, belajar. Oh terakhir ya, pelajaran untuk kita. Mas Iwan almarhum, itu juga pelajaran bagi kita. Kita beliau 74 lahirnya, 1 tahun di atas saya, 1 tahun kalau di atas saya, sudah meninggal. Artinya usia itu ya siapa tahu kan, tidak ada yang 52, ya kan? Masih tua Pak Agus. Nah, ya kan, itu ya. Sebelum sekarang masih berada di kita, ya kan? Dunia akan semakin menjauh, akhirat akan semakin mendekat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.